Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7, kelas B, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, akan mempresentasikan tentang strategi dan program penetapan harga. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Novia Putriana, yang kedua Cindi Safitri, yang ketiga Aisyah Dawiyah Cahyani, yang keempat Diah Rahma Herianti, yang kelima Indi Deli Vialo, dan yang terakhir Marlina Nur Arini. Pertama, kita akan bahas tentang definisi harga dan penetapan harga. Pengertian harga. Menurut Kotler dan Keller, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan. Fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Dan menurut Ciptono, harga yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Sementara pengertian penetapan harga adalah suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan atau kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Selanjutnya ada peranan harga. Peranan harga. Peranan harga dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagi perekonomian, bagi konsumen, dan bagi perusahaan. Bagi perekonomian, harga produk tertentu juga mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Hal ini karena harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian dan berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, yaitu seperti tenaga kerja, tanah, dan kewirausahaan. Kedua, bagi konsumen. Mayoritas konsumen sedikit sensitif terhadap harga, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas. Ketiga, bagi perusahaan. Harga produk adalah determinan atau faktor utama bagi permintaan atas produk yang bersangkutan. Harga juga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan, dan dampaknya harga juga akan berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih suatu perusahaan. Perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga. 1. Memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar. Hal yang dilakukan agar mampu menarik perhatian konsumen yang menjadi target pasar, maka perusahaan perlu dan harus melakukan penetapan harga yang rendah. Dengan harga yang rendah ini akan menjadi pendorong dalam meningkatkan permintaan yang datang pesaing. 2. Mempertahankan kualitas pelayanan. Hal yang dilakukan dalam menjaga target pasar dari pesaing bisnis, maka perlu sebuah teknik, yakni teknik menyesuaikan harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga pesaing, karena penurunan harga ini akan membuat konsumen tetap setia dengan produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan. Jika suatu perusahaan sudah mencapai tahapan dalam penetapan harga suatu produk, maka dalam memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh, dan jika margin keuntungan yang ingin dicapai akan semakin meningkat, maka harga yang akan ditetapkan untuk ditawarkan kepada konsumen pun akan menjadi tinggi. Tujuan penetapan harga secara khusus. 1. Mencapai penghasilan atas investasi. 2. Kestabilan harga. 3. Mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. 4. Menghadapi atau mencegah persaingan. 5. Penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Selanjutnya, metode penetapan harga. Yang pertama, metode berbasis permintaan. Suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang memengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli. Manfaat yang diberikan produk dan perilaku konsumen secara umum. Yang kedua, berbasis biaya. Faktor penetapan yang dipengaruhi oleh aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba atau rugi.
Yang ketiga, berbasis laba. Penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing, berdasarkan target keuntungan, target return on sales pricing, berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing sebuah perusahaan. Yang keempat, berbasis persaingan. Penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar, atau memberi harga lebih tinggi dari pesaingnya dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi penetapan harga. Nah, jenis-jenis strategi penetapan harga ini dikelompokkan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu ada strategi penetapan harga pada produk baru, dan jenis yang kedua ada strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar. Kemudian jenis strategi penetapan harga pada produk baru ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada harga mengapung atau skimming price, dan yang kedua ada harga penetrasi. Nah, untuk pengertian harga mengapung ini sendiri yaitu memberikan harga yang lebih tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Atau dengan kata lain, dalam hal ini, perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Nah, untuk yang kedua ada harga penetrasi, yaitu memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk, dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Materi yang terakhir yaitu strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Ciri-ciri tahap ini yaitu penjualan akan meningkat disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, tahap kematangan. Tahap kematangan ini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Yang terakhir, tahap penurunan. Tahap ini umumnya ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Selain itu, tahap ini merupakan tahap akhir dalam daur hidup produk yang memiliki 2 alternatif langkah utama, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga tapi memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Sekian dari kami, semoga apa yang disampaikan dari kelompok kami ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.